ada suatu masalah di tengah masyarakat. Mekanismenya ada. Tadi sudah mulai ditempuh dengan hak angket, ya. Menurut saya masyarakat harus sabar juga menunggu hak angket, balik angket bekerja. Kalau desa-desa nanti kurang bukti atau salah bukti, ya kemudian keputusan digugat di PT UN kalah, itu yang rugi masyarakat sendiri. Memang terbuka potensi, ya ada celah hukum, ya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014, ya dikatakan bupati itu atau kepala daerah dilarang yang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat, ya atau mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain bertentangan dengan ketentuan peraturan undangan. Jadi persoalan di Pati ini persoalan subjektif, ya, subjektif kekuasaan, ya kan? Memang membuat orang marah, tapi kan kita bertanya juga, yang bikin marah, mobilisasi masyarakat supaya marah itu siapa? Ya kan? Kan ada pertanyaan juga kita. Kalau ada yang salah, misalnya ya lalui mekanisme hukumnya, melalui angket, ya misalnya jangan merusak, ya kan kita tahu misalnya dia diturunkan tuh untuk kepentingan politik yang mana, kan orang bertanya juga. Jadi kita ini ya masyarakat harus melalui jalur hukum konstitusi yang benar, ya hak angket sudah betul. Nanti kalau memang toh terbukti ada tindakan hukum, ya kan sekarang bisa dikonsultasikan ke Mendagri, ya kan daripada ribut terus menerus mungkin dinonaktifkan, satu contoh ya. Tapi proses hukum selanjutnya yang punya kekuatan hukum pasti adalah angket DPRD, hanya DPRD yang bisa. Jadi publik ini masyarakat harus belajar hukum juga, ya dan kemudian juga jangan buat rusuh, ya serahkan pada mekanisme hukum yang ada. Jangan sampai kita membuat langkah-langkah yang yang akhirnya merugikan diri sendiri, merugikan masyarakat. Dan proses pembelajaran hukumnya tidak benar kalau seandainya di desa-desa, ya kan. Dan kemudian juga saya kira ya mungkin juga sudah ada evaluasi dari Kemendagri, ya Kementerian Dalam Negeri gimana mengevaluasi masalah ini. Ada tindakan-tindakan yang bersifat pendahuluan, preemptif, ya misalnya dinonaktifkan dulu, ya kan bisa aja. Pernah terjadi juga satu peristiwa yang hampir sama beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Kampar, Riau. Itu Bupati Kampar waktu itu membuat masalah dengan pihak guru, ya masalah. Kemudian terjadi demo besar-besaran, akhirnya Kemendagri waktu itu mengambil tindakan dengan mensekolahkan dia ke Australia. Jadi ada tindakan hukum. Jadi sekali lagi masyarakat ini harus belajar terbiasa dengan tindakan-tindakan hukum, ya mekanisme hukum, koridor hukum ini yang harus ditempuh. Ya kan kalau berdemo menyuarakan sih itu hak konstitusional masyarakat. Tapi sekali lagi proses hukum terhadap kepala daerah ada mekanismenya dan sudah tepat di tindakan DPRD. Jadi masyarakat harus bersabar. Ya. Nah, artinya memang sah begitu ya secara konstitusi dari hak angket ini, dan yang dapat melakukan hanyalah DPRD begitu. Itu juga manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin Bupati Sudewo ini mundur dari jabatannya agar tidak terlalu tergesa-gesa, agar kemudian juga memiliki bukti yang cukup kuat begitu, karena akan ada mekanisme lanjutan jika kemudian nanti bukti yang didapatkan tidak cukup kuat begitu ya. Iya. Prof. Jadi ini kan menyangkut hak dan kewajiban warga negara, hak politik warga negara, ya kan. Jadi masyarakat juga harus ngerti kalau memang toh terbukti ini minor tindakan bupati karena dia sudah batalkan, ya kan masyarakat jangan berbondong-bondong terus menekan sang bupati. Jadi saya kira ini juga kita kan bertanya juga kepentingan politiknya apa kalau terus menekan padahal koridor hukum sudah dilaksanakan, ya kan. Koridor hukum sudah dilaksanakan, tinggal menunggu hasilnya dan kita percaya pada mekanisme ini. Toh orang yang jadi pertanyaan juga begini, ini yang berdemonstrasi memilih bupati atau tidak? Kan begitu, ya kan? Kalau dia tidak memilih bupati, ya hak politiknya apa? Kecuali kalau dia memilih bupati sehingga dia katakan saya ingin tagih hak politik yang saya gunakan karena memilih bupati ini, saya pengen tarik mandat saya, tapi melalui mekanisme DPRD. Nggak bisa sembarangan di tengah jalan kayak gini, ya kan? Sebagai satu hak menyuarakan pendapat sudah cukup. Ya, serahkan pada mekanisme DPRD sudah dengan mekanisme hukum. Ya kan, begitu ya kalau menurut saya. Ya. Nah, yang saya cermati dari publik begitu ya, ataupun dari masyarakat Pati yang kemudian memang belum tidak sabar begitu untuk menunggu mundurnya Bupati Sudewo ini dari jabatannya, karena memang
disinyalir ataupun berhembus kabar begitu ya, yang dikhawatirkan untuk kemudian dari DPRD terkhususnya adalah panitia khusus hak angket ini masuk angin, dalam istilah adalah tidak berkomitmen begitu ya untuk kemudian menyelesaikan hak angket yang tengah diproses. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ada mekanisme hukum lain, ya kan? Misalnya digugat melalui PT UN, ini putusannya tidak benar, ya kan? Ada begini dan ada begitu, ya kan? Tempuh mekanisme hukum. Kalau tidak puas, terbuka jalurnya. Jadi kita ini berpolitik ya sebagai warga negara harus menggunakan koridor hukum yang benar, pakai mekanisme hukum yang benar. Kalau tidak puas, tuntut, ya kan? Tuntut. Ini kan kalau saya lihat ini kan sudah lagi bukan persoalan hukum, ini political game ini. Permainan politik, siapa yang meniupkan, siapa yang berdiri di belakang gerakan-gerakan seperti ini, ya kan? Kan itu kan tujuannya. Dia suruh mundur orang. Orang mengatakan, ya kesalahan saya apa? Ya kan, oke, katakanlah saya salah. Apakah ada langkah lain yang tidak langsung drastis saya diberhentikan? Misalnya ditegur atau bagaimana, misalnya kan begitu ininya, mekanismenya. Jadi saya lihat sekali lagi bahwa mekanisme politik seperti ini harus berujung pada koridor hukum. Tidak bisa politik main rongrong begini, ya kan, main rongrong. Kalau misalnya katakanlah ada isu-isu lain, isu korupsi misalnya, maka itu ranahnya KPK, suruh KPK selidiki, ya kan, itu kan lebih dahsyat lagi efeknya. Tidak hanya diberhentikan dari jabatan, tapi juga dipenjara, ya kan. Itu kan masyarakat kalau dari segi kepuasan batin mungkin lebih puas ketimbang hanya diberhentikan. Tapi sekali lagi ikuti mekanisme hukumnya, koridor hukumnya. Itu pendapat saya. Oke, baik, terkait dengan kekhawatiran masyarakat Pati begitu ya, dengan komitmen dari DPRD ataupun dari pansus hak angket ini untuk kemudian bisa melenceng, karena memang masih ada kemudian langkah hukum yang masih bisa ditempuh begitu jika memang hak angket ini tidak berujung ataupun otomatis pada pemakzulan. Prof Asrin, terima kasih banyak kalau begitu atas pandangan Anda. Kita bisa bincang lagi lewat tuh. Terima kasih banyak. Selamat malam. Salam sehat selalu untuk Anda. Malam.